Oke, selamat siang. Berjumpa kembali Mas Bro Tegal dengan Mas Bro Tegal ya. Unjuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Dengar nggak sih? Apa budut? Bercanda. Bercanda, tapi di sini akan saya kasihkan info yang mantap untuk kalian, juga akan saya tuntun kalian ke surga ya. Kok ke surga Mas Bro? Lengkap di sini. Saya sedikit ceramah lah hari ini ya. Untuk kalian semua, karena itu akan membuat kita dewasa dalam dunia kripto, lebih ngerti. Wow, turun saatnya untuk tambah muatan. Karena akan terjadi rally yang kuat, saya rasa akan masuk ke ATH baru. Tapi kalian teori riset sendiri, dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu. Ini benar kawan. Ini adalah koreksi. Kalau nggak koreksi nggak sehat. Market tuh kalau ngaceng terus ngeri. Kayak reptile, kayak beat. Jadi habis. Ini akan terjadi pump besar. Super cycle, siku, super cycle, siklus. Satu dekade 10 tahun sekali bisa terjadi. Payback. Amerika Serikat payback bulan depan kelihatannya payback obligasi. Suntikan dana ke market. Wow, ini baru awal dari buluran. Orang-orang FOMO yang baru gelontorkan duitnya. Kemarin nggak naik-naik, duit nggak masuk. Begitu ada berita positif pemangkasan suku bunga, obligasi akan disuntik dana, maka duit-duit mereka yang tadinya bilang nggak punya uang, yang disimpan di USDT dimasukkan semua. Berlomba-lomba, pam gitu. Saya sedikit cerita tentang kedewasaan kalian. Mas Bro bukan Mas Bro yang dulu lagi. Mas Bro lagi membuka kolbu, menata hati, menata pikiran, menata ekonomi hidup untuk lebih positif. Apa buktinya? Saya bukan ngomong kosong ya. Ini sedikit untuk memberikan ya pemahaman kalian untuk lebih dewasa. Apa yang terjadi kawan? Mau surga nggak? Kok surga judulnya Mas Bro? Nanti PP dibahas kok. Ujung-ujungnya sampai ke sana. Kesabaran pemenang. Karena ini harga 0,07. Banyak yang sudah dijual di 0,05. Karena tidak kenal surga. Masuk surga itu nggak mudah. Hanya ngamang-ngameng, joget-joget, entang-entong. Pamer pantat, pamer ini di TikTok itu bukan untuk masuk surga. Itu masuk neraka. Masuk surga ada 4 syaratnya. Sangat berat. Syariat. Hakikat. Toreat, makrifat kawan. Loh, Mas Bro Ustadz, bukan Ustadz Kemet. Banyak canda di sini. Ya, salah satu syariat kalian tahu. Hakikat apa itu hakikat? Ini contoh yang terjadi. Saya nggak bisa tidur dari malam. Stres saya, asam lambung naik, ngopi ngerokok. Ya gimana? Baru mau tidur jam 6, tok, kenceng banget orang datang. Semua membayar utang Mas Bro. Udah tahunan hutangnya. Ya alhamdulillah rezeki. Sudah tahunan itu. Dan saya memang karena dia orang kaya, saya datang ke rumahnya 2 hari lalu. Orang kaya nih ya, ambil aja. Datang. Senenglah saya tidur. Baru setengah jam. Tok lagi. Apa yang kedua yang terjadi? Mau pinjam. Bayar utang 1 juta, yang pinjam 2 juta. Apakah Mas Bro nggak kasih? Nggak bisa kalau nggak ngasih. Itu hakikat kawan. Hakikat itu ibarat kita uang punya 100 ribu akan buat makan ini. Tapi tiba-tiba ada orang mau pinjam, kita harus ikhlaskan. Nanti Allah akan memberikan ke kita. Itu fakta. Saya ngalami sendiri setelah banyak mempelajari kehidupan. Kita sabar di PP, nanti akan cuan besar. Yang nggak sabar sekarang pusing, bingung, nggak karuan. Itu baru hakikat, mementingkan kepentingan orang lain. Belum toreat, nanti kebanyakan. Makrifat, oh sulit lagi. Mas Bro berapa bulan nggak tidur malam, itu salah satu kegiatan makrifat kawan. Nggak bisa makrifat tanpa hakikat dulu, tanpa syariat dulu nggak bisa. Irodrat. Sama ya. Kalau kita ngomong ceramah nanti stres, mending sambil canda. Ya itulah yang terjadi. Salah satu contoh keunikan yang terjadi ini, yang saya alami sendiri. Waktu saya masih jadi suami istri sama yang di Jakarta itu, kurang uang sedikit aja manyun kawan. Itu masih jadi suami istri. Setelah bercerai, gila lagi, makin berani dia. Contohnya apa? Saya punya anak sekolah di pondok.
telat 1 hari saja uang saku. Wah, ngamuknya, ngomel-ngomelnya luar biasa. Nggak tanggung jawab orang tua, ini itu. Wah, suara setan keluar semua. Pedih pokoknya. Itu yang terjadi. Tapi setelah saya mempelajari hal-hal hakikat, makrifat, apa yang terjadi? Saya uji coba ini, tes gitu loh. Sebulan ini, anak saya itu, saya kasih info. Coba sekali-kali minta saku ke ibu. Kok gitu ya? Ya coba sekali-kali. Bapak nggak punya duit gitu. Dikit bohong ya. Oke katanya. Nggih Pak. Ya. Ini benar kawan. 1 bulan ini itu nggak saya kasih saku anak saya. Apa yang terjadi? Nggak ada istri ngamuk-ngamuk, ngedumel, marah-marah, nggak ada, sepi. Biasa sepi. Itu aneh dan udah sebulan ini baru pulang. Ini barusan berangkat lagi, ini baru pulang anak saya. Mau pulang pun nggak minta uang, jajan cukur segala macam kemarin ke kota itu, kan sini dekat kota ke mall, nggak minta uang, uangnya ada, belanja telur, belanja mie nggak minta uang. Habis itu mau berangkat aja salaman, tapi saya nggak tega, udahlah cukup sebulan, saya kasih ongkos, saya kasih uang itu. Unik, jadi memang harus sabar, kita harus pelajari semua itu. Ya, semangat ya. Oke, kita lanjut bahas PP. PP koreksi digunakan untuk masuk, ya. Hanya koreksi sesaat. Banyak bulan depan akan buyback obligasi, ada narasi pemangkasan suku bunga, ada harapan PP ETF. Itu. Surodiro jalaningrat lebur dening pangastuti. Semua kejahatan, kebusukan, keangkaran, murkaan akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Mulut bisa berbicara ABC, hati akan tidak bisa. Bibir itu mulut ngomong macam-macam, tapi hati lain. Jadi yang mudah-mudahan doakan Mas Bro cepat segera menikah. Cuan PP. Karena apa? Salah satu kelemahan saya, kalau kita menjalankan hakikat, makrifat, salah satu kelemahan saya, kalau ada salah satu mantan yang datang ke sini merengek-rengek minta balikan, itu saya nggak bisa nolak. Walaupun bobroknya kayak apa, itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan sebelum mereka ada yang salah satu ada yang pulang, saya sudah nikah, itu harapan saya. Ya kita alam yang menentukan nanti ya. Itu yang terjadi. Oke, peer and greed-nya 76, tamak. Tapi altcoin season index-nya itu sebetulnya sudah nyentuh 75 loh. Tapi di CMC-nya tuh masih 40 apa kemarin. CMC itu kadang-kadang gemblung juga. Ini nggak belajar, ini sih nggak belajar syariat, marifat ini si CMC ini. Tapi koin 20 indeks DTV ini ngaceng ini. Saya kasih koin-koin sebetulnya yang terbangnya tinggi semua. Ada Fan yang selalu saya gemborkan. Di jaringan Solana yang hanya saya sebutkan untuk kalian semua kan ada 2 koin. Jupiter sama Fan. Terbangnya nggak ngotak toh. Akan tetapi saya jelaskan tadi kalau Fan itu kalau udah cuan besar nanti ke depan TP yang banyak ya ini sih belum apa-apa karena debtnya masih pegang banyak. PP 0,070. Kalian yang ketakutan mainkan stop loss 0,06. Saya belum bermain stop loss. Saya akan nunggu setelah 0,2. Saya mainkan 0,1 stop lossnya. Bisa cuan nggak bisa turun. Kita nggak tahu akan dibawa kemana kan. Kalau kita nggak pasang stop loss, banyak kegagalan tahun 2024 sudah 0,4 masuk di murah ikut saya dari awal, cuannya udah miliaran, tahu-tahu sangkut lagi karena nggak mainkan stop loss. Itu konyol. Rankingnya wow, 43 PP, top CMC. Mantap luar biasa. Apakah sampai 20 besar kecil? Ini koin yang bukan kaleng-kaleng, desentral, murni, displasi. Mbah Katram, BlackRock, Elon, semua kenal di sini. Yang peredaran sudah beredar semua dan tentunya kalian harus tahu di exchange cuma 40% untuk jual beli. Disedot 4,54 triliun satu hari melesat di bawah institusi. Akan bermasa panjang, nggak akan datang dan hilang begitu saja. Ini koin yang tidak bisa main-main. Ya, tunggulah, turun biarin saja. Takut kalian. Kemarin 0,046, kalian pasang stop loss 0,06 cuan toh.
Kenapa enggak 0,07 Mas Bro, itu sesat jual namanya. Stop loss itu kalau ada bantingan ke bawah kita kejual di harga 0,6 masih cuan, yang masuk 0,04. Ya kan? Kenapa enggak tipis Mas Bro di bawah 0,069? Ya itu kejebut stop loss-nya. Nanti turun harga sampai situ, Anda kejual, diangkat pam ke atas lagi, nanti kalian masuk di RP1. Ya, dengan pemegangnya 577,9 kali, wow. 28,9 triliun, MC-nya turun 1,73% saja. Nggak soal, wajar. Oke, itu adalah koin yang mantap. PTC dominannya juga 59,81. Kita akan cuan besar, harus menunggu sampai PTCD-nya di 50%. Akankah sampai bagi orang yang mampu untuk menahannya? Karena dalam data dunia hanya sekitar 3% saja yang mampu jual di pucuk semua dan longsor di tengah jalan. Bahkan 0,05 aja kemarin sudah banyak yang japri, sudah banyak yang komen sudah dijual. 0,05 sudah dijual. Aduh, selaka 13, sekarang harganya 0,07. Kemarin puncaknya 0,08. Itu karena ada resisten di situ. Ya, dan memang ini baru awal bull market saja. Bukannya bull market terus ngaceng terus kayak pohon bambu, nggak ada candle tumbang ke bawah, tetap ada koreksi, ada leplet, ada future sama Mas Bro. Iya, benar, ya. Oke, kita harus yakin saja, seyakin-yakinnya. Sudah saya jelaskan bolak-balik. PTCD ini adalah bukti nyata fakta yang memang terjadi, tidak bisa kita ragukan lagi. Pertama adalah ini ada di area merah yang tanda kuning ini. Di 60 sekian sudah terjadi, ke bawah sudah di bawah. Ini adalah yang hijau miring-miring 2 ini adalah pattern bendera jengat yang menandakan kebanting ke bawah. Sekarang ada di 59 di sini. Sudah jatuh di bawah. Trendline ini bendera jengking sudah jatuh ke bawah. Dan nanti targetnya ada di 48 di area hijau yang paling bawah. Ya, itu baru kita akan cuan gede. Cek lagi. Son. Oke, semangat? Harus semangat. Mas Bro bisa tegas? Bisa. Bisa nangis Mas Bro? Kagak bisa nangis saya. Mau nangisin apa? Yang ditangisin nggak ada. Oke, langsung. Ini bolak-balik saya sampai bosan. Tapi kalau saya nggak bolak-balik nanti kalian nggak ngeh. Mikirnya randa doang. Jangan ada yang singgung. Bercanda. Singgung-singgung sana ya. Longsor ke bawah di 37 dengan RSI-nya di bawah. Dan BTC-nya di bawah area hijau. Bull besar di tahun 2017. Sama tahun 2021 RSI di bawah. Longsor di bawah area hijau di 40%. Ini yang akan terjadi sama nanti. RSI harus ke bawah. Dan ini harus turun ke bawah candle merah sampai menyentuh area hijau di 48. Oke, cocok? Setuju? Sabar. Tunggu Mbak Tarman. Ya, kita lihat-lihat koin yang lain. Fun-fun seperti apa. Tapi udah panjang lebar. Saya belum makan ini. Ngantuk juga. Pokoknya stres hari ini. Ya akibat itu banyak tamu. Ada tamu. Wow. Ya, ngacengnya edan-edanan. Dari 27 rupiah pas unlock pada mau CL yang jadi glodok. Terima kasih. Jadi glodok elektronik. Semalam saya dikirimin uang rokok. Dia masuk 27 mau CL. Saya larang. Jangan CL. Hajar. Ini mau unlock nanti turun Mas Bro. Aman. Ini terbaik di Sol. Oke Mas Bro. Oke, cocok. Sekarang apa dia? Wow, cuan gede. Dari 27 ke 86. Apa yang kurang sama Mas Bro? Mungkin itu aja lah. Saya udah capek nih. Belum istirahat. Rokok habis, kopi habis. Harus keluar dulu ya. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap tior. Dalam dunia itu berisiko tinggi. Cuan membeli mendadak semata tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Yang cocok silakan subscribe. Yang nggak cocok ya bodo amat. Mang gua pikirin ya. Masalahnya suka-suka kamu Anda lah. Kalau kamu nggak sopan, saya juga suka-suka saya gitu aja ya. Pokoknya hidup yang sesantai mungkin, tidak ada batasan. Yang penting dalam masih relnya yang benar, yang lurus, jangan rel yang tidak lurus. Ibadah tetap dijaga yang sebaik mungkin ya. Hidup di dunia itu hanya sementara kawan. Hati-hati ya. Harta benda adalah titipan, itu yang jelas. Ceramah dikit
apapun yang ngeri, itu apapun yang kita lakukan, dana seberapapun akan dipertanggungjawabkan di sana. Oke? Sudah dirajat terbukti balas tuti. Semua kejahatan karena murkaan akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tidak riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya manusia biasa seperti kalian. Tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.